Halo, kembali lagi di video pembelajaran mata kuliah Fisika Dasar. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai hukum Newton. Oke, tentunya sebelum kita bahas terlalu jauh, kita akan sedikit membahas profil dari si penemu hukum Newton, yaitu Isaac Newton. Ya. Beliau ini adalah seorang fisikawan plus matematikawan juga, berasal dari Inggris. Pada awalnya beliau itu menemukan hukum Newton ini berawal dari apel. Kisahnya sangat identik ya, dari apel yang terjatuh dari pohonnya. Kemudian dari situ beliau meneliti dan tertarik apa yang menyebabkan apel itu bisa jatuh ke tanah, bukan mungkin terbang gitu ya. Nah, dari situlah beliau menemukan hubungan antara gaya maupun gerak yang selanjutnya penemuan-penemuan beliau tersebut tercantum pada 3 hukum geraknya, di mana 3 hukum gerak ini nantinya akan sangat membantu dan akan sangat memiliki andil dalam menjelaskan setiap fenomena fisika. Kemudian selain itu juga penemuan-penemuannya ini menjadi dasar dari, atau hukumnya ini menjadi dasar dari penemuan-penemuan lainnya. Begitu. Oke. Kita akan langsung beranjak ke hukum pertamanya, yaitu hukum 1 Newton. Biasa kita sebut seperti itu ya. Nah, hukum 1 Newton ini berbunyi bahwasanya setiap benda yang diam, dia akan tetap diam, atau setiap benda yang bergerak, dia juga akan tetap bergerak. Begitu ya. Dalam artian bahwasanya semua benda itu akan cenderung mempertahankan keadaannya, gitu. Di sini akan kita kenal adanya prinsip inersia atau kelembaman, istilah lainnya inersia. Nah, untuk persamaannya sendiri biasanya kita menggunakan sigma F. Jadi ada sigma berarti mungkin ada beberapa gaya di situ ya, akan sama dengan 0, atau benda tersebut diam dan tidak memiliki kecepatan ataupun kecepatannya konstan ketika benda tersebut bergerak. Nah, sebagai contoh sederhana, ketika mungkin kita berada di dalam suatu kendaraan, baik itu mungkin mobil ya. Nah, ketika mobil itu dalam keadaan diam, kemudian kita berada di dalamnya, duduk dengan tenang. Nah, ketika mobil itu mulai berjalan, maka kita otomatis tubuh kita akan lebih condong ke belakang ya, terdorong ke belakang. Nah, itu adalah salah satu contoh dari tubuh kita sendiri ketika tubuh kita ini ingin mempertahankan posisi sebelumnya. Jadi ketika mobilnya mulai digas, kita akan condong ke belakang. Sebaliknya, ketika mobilnya direm, maka kita akan condong ke depan karena kita mempertahankan posisi kita yang awalnya bergerak itu. Nah, intinya bahwasanya sebenarnya sifat alamiah dari suatu benda itu adalah menolak perubahan atau menolak suatu keadaan. Nah, ini prinsip dari hukum 1 Newton. Nah, contohnya. Tadi satu contoh sudah saya sebutkan ya, yaitu penumpang mobil ketika terdorong ke depan saat tiba-tiba berhenti. Contoh yang lain mungkin ketika pemain sepak bola menendang bola. Bolanya kan pasti awalnya mungkin ini contoh kasus ketika bolanya diam, bukan ketika dioper begitu ya. Nah, bolanya akan bergerak karena adanya perpindahan gaya dari kaki. Kemudian
Yang kita sering temui mungkin ketika suatu benda itu bergerak, maka dia akan berhenti ya. Bukan yang suatu benda itu bergerak dan akan terus bergerak. Nah, ada alasannya kenapa kita tidak menemukan kondisi fisik seperti itu. Contohnya ketika bola menggelinding di lantai begitu ya. Pada akhirnya dia akan berhenti walaupun mungkin agak lama berhentinya. Nah, dia itu berhenti karena ada gaya lain di sana, yaitu adalah gaya gesekan. Selama kita atau selama suatu benda itu bergerak di suatu permukaan yang tidak licin sempurna, dan kita juga tidak mungkin menemukan benda licin sempurna di sekitar kita ya, maka benda itu pada akhirnya akan tetap berhenti karena ada gaya gesek. Namun mungkin ketika kita berada di ruang hampa ataupun kita bisa menciptakan permukaan yang memang dia nol gaya geseknya, maka benda itu akan terus bergerak gitu ya. Oke, selanjutnya kita ke hukum 2. Hukum 2 Newton. Nah, ketika hukum 1 berkaitan dengan kelembaman, maka di hukum ini kita akan berkaitan dengan percepatan. Artinya apa? Artinya bendanya sudah mulai bergerak. Oke. Bunyi hukum ini adalah percepatan yang dialami suatu benda sebanding dengan resultan gaya yang bekerja dan berbanding terbalik dengan masanya. Jadi sebenarnya persamaannya adalah A sama dengan F sigma F atau gabungan dari gaya atau resultan gaya per massa begitu ya. Tapi biasa kita lebih familiar ya, kita bahas di mungkin di jenjang SMP maupun SMA itu kita lebih familiar F sama dengan M dikali A. Jadi resultan gaya akan sama dengan massa dikali dengan percepatan. Jadi gaya ini bisa jadi gabungan dari beberapa gaya ya, bukan hanya satu gaya. Makanya bisa F sama dengan M dikali A atau sigma F akan sama dengan M dikali A. Gitu. Contoh sederhananya, ketika kita mendorong benda ringan dengan benda yang berat, pasti kita akan lebih mudah mendorong benda yang ringan. Iya, karena benda ringan berarti masanya lebih kecil, sehingga kita hanya perlu mengeluarkan gaya yang juga lebih kecil untuk membuatnya bergerak. Gitu. Kemudian ketika mobil yang direm, maka dia akan mengalami percepatan negatif karena mobilnya melambat. Oke. Nah, untuk beberapa kasus di hukum 2 Newton ini, kita nanti akan lebih mudah mengerjakan kasus-kasusnya, atau mungkin kita lebih mudah memetakan bagaimana pergerakannya ketika kita nanti melukiskan atau membuat diagram gaya bebas. Nah, apa itu diagram gaya bebas? Ini contohnya ya. Misal di sini ada orang yang mungkin berada di traktor atau di mobil itu ya, ditarik, ada orang yang narik begitu. Nah, bagaimana penggambaran gaya diagram gayanya seperti yang di sebelah kanan ya. Jadi ada gaya tarik di sini sebagai gaya tarikan tali yang arahnya horizontal ke kiri. Kemudian ada juga gaya berat, karena semua benda yang memiliki massa itu pasti punya gaya berat ya ke bawah arahnya. Dan juga gaya normal ini hasil dari benda yang berada di suatu permukaan. Oke. Jadi ini merupakan contoh dari diagram gaya. Jadi untuk kasus ini ada 3 gaya yang bekerja, yaitu gaya berat, gaya normal, dan gaya tarikan tali. Selanjutnya, kita ke hukum 3 Newton, atau lebih sering kita sebut sebagai aksi reaksi ya. Ketika suatu benda itu dikenai gaya, maka dia juga akan memberikan reaksi gaya sebaliknya ya. Jadi arahnya akan saling berkebalikan. Sebagai contoh, ketika kita menekan mungkin meja dan mejanya tidak sampai rusak,
berarti dia itu memberikan gaya yang setara dengan gaya yang kita berikan. Selanjutnya kita akan masuk ke aplikasi-aplikasi dari hukum Newton. Yang pertama, benda berada di atas bidang datar. Nah, di sini misal suatu benda ditarik mungkin ya dengan sebesar gaya F, maka untuk diagram gayanya seperti yang di bawah ini ya, ada gaya normal yang ke atas dan ada gaya berat yang arahnya ke bawah. Kemudian untuk percepatannya bisa kita langsung cari dengan A sama dengan F per M. Selanjutnya, ketika suatu benda dia berada di bidang datar tetapi membentuk sudut. Nah, di sini agak sedikit kompleks untuk diagram gayanya ya. Jadi misalkan di sini ada suatu kotak begitu ditarik, akan tetapi orang yang menarik itu talinya itu membentuk sudut sebesar alfa. Maka dari kemiringan tersebut akan kita uraikan menurut sumbu X dan juga sumbu Y menjadi F sin alfa untuk yang sumbu Y, sedangkan untuk yang sumbu X atau yang horizontal yaitu F cos alfa. Sedangkan untuk bendanya, kotaknya ini, dia memiliki gaya normal arahnya ke atas dan juga gaya berat yang arahnya ke bawah. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Kita akan meninjau sistem ini atau diagram gaya ini dari arah horizontal dan juga arah vertikal. Yang pertama, kalau dari horizontal, maka kita akan mendapatkan F cos alpha saja ya. Nah, jadi untuk arah horizontalnya kita bisa langsung mencari percepatannya dengan F cos alpha per massa. Sedangkan untuk arah vertikal, di sini ada gaya normal, kemudian gaya berat, dan juga F sin alpha. Nah, bagaimana menentukan plus minusnya di sini? Kita tentukan sesuai arah ya. Biasanya untuk yang arah ke atas itu plus, sedangkan untuk yang arah ke bawah minus. Sehingga di sini untuk gaya normal dan F sin alpha itu positif, sedangkan gaya berat atau W itu minus. Kita dapatkan persamaan F-nya akan sama dengan F sin alpha plus N minus W, sehingga untuk mencari percepatannya kita bisa di sini menggunakan A sama dengan F per M. F-nya bisa kita uraikan menjadi F sin alpha minus W per massa. Selanjutnya, ketika benda berada di atas bidang miring. Sama konsepnya ketika kita berhadapan dengan gaya yang arahnya itu tidak vertikal, lurus vertikal atau lurus horizontal, maka kita harus menguraikan gayanya ya. Nah, kalau di bidang miring kita bisa langsung di sini ada gaya normal pastinya, kemudian ada gaya berat. Gaya beratnya bisa kita uraikan ya, sejajar dengan arah pergerakannya. Arah pergerakannya kemana? Sesuai dengan anak panah. Di sini ada F-nya ya, anak panahnya miring ke bawah. Sehingga W-nya atau gaya beratnya kita uraikan menjadi W sin alpha dan W cos alpha. Nah, kita uraikan lagi gaya yang searah bidang berarti hanya ada dua, yaitu W sin alpha dan juga F. Karena dia searah gayanya, maka dua gaya ini positif. Jadi gitu, biasanya ketika nanti bidang miring ini merupakan bidang miring yang kasar, maka akan ada gaya gesek yang arahnya ke atas. Nah, arah miring ke atas itu nanti biasanya yang bernilai minus. Kalau yang searah dengan gaya atau searah dengan bidangnya, maka dia positif.
Sehingga untuk percepatannya bisa kita langsung masukkan ya untuk sigma F-nya kan F plus W sin alfa, sehingga percepatannya F plus W sin alfa per massa. Selanjutnya, ini adalah pesawat Atwood atau mungkin kita lebih familiar menyebutnya katrol ya. Ketika di sini ada dua massa. Massa 1 M1 dan juga massa kedua M2. Di sini pergerakan katrolnya akan ke M2 ini akan ke atas dia, kemudian M1-nya akan ke bawah. Jadi berputar seperti itu ya. Ada untuk diagram gayanya, kita akan menguraikan dari yang pertama ada dari M2 dulu ya, karena arah pergerakannya ke atas, maka gaya tegang talinya juga akan ke atas. Kemudian ada gaya berat yang arahnya ke bawah. Kemudian yang untuk diagram gaya M1 juga seperti itu, tegang talinya ke atas, kemudian gaya beratnya ke bawah. Nah, karena di sini arah pergerakannya yaitu ke atas untuk yang kerangka M2, maka di M2 ini yang positif adalah yang gaya tegang tali, sedangkan yang gaya berat itu atau W2 itu negatif. Berkebalikan dengan yang diagram gayanya bagian benda M1, karena arah percepatannya atau arah geraknya nanti ke bawah, yang positif adalah yang gaya berat atau W1-nya. Sedangkan T-nya negatif. Gitu. Sehingga kita bisa menggabungkan di sini ya. Jadi W2 di sini akan sama dengan M2A T minus M2A, kemudian untuk W1 ini M1A plus T gitu. Sehingga didapatkan untuk persamaan percepatannya menjadi M1 minus M2 per M1 plus M2 dikali dengan gravitasi. Kenapa di akhir ini ada muncul gravitasi? Karena percepatan di sini bukan dari percepatan eksternal, bukan katrolnya ditarik ke bawah, bukan, tapi karena adanya gaya percepatan gravitasi. Jadi mungkin massanya dari M1 ini lebih berat daripada M2 sehingga gerakannya akan turun yang M1 ini. Oke. Baik, tadi kita sudah membahas mengenai hukum Newton dari yang pertama, hukum Newton 1, hukum Newton 2 maupun hukum Newton yang ketiga, serta beberapa contoh dari aplikasinya ya. Tadi dari mulai bidang datar, kemudian ketika ditarik dengan adanya sudut, kemudian bidang miring, dan juga katrol atau pesawat Atwood. Nah, kemudian kita akan masuk ke beberapa contoh soal. Di sini yang pertama soalnya adalah ketika kita memiliki kotak yang bermassa 20 kg di atas meja. Nah, yang pertama, berapakah berat kotak dan gaya normal yang bekerja pada balok tersebut atau pada kotak tersebut? Kemudian yang kedua, kotak bermassa 10 kg tersebut diletakkan di atas kotak bermassa 20 kg. Jadi ada tambahan kotak lagi ya untuk yang B ini. Jadi 20 kg-nya di bawah, kemudian yang 10 kg-nya di atas. Kemudian hitunglah gaya normal pada masing-masing kotak.
Soal selanjutnya, lift yang beratnya 6.000 Newton memuat dua penumpang yang beratnya masing-masing 700 Newton. Berapakah tegangan kawat dari lift jika lift dalam keadaan diam? Itu untuk pertanyaan pertama. Kemudian untuk yang kedua, berapakah tegangan kawat jika lift bergerak naik dengan laju konstan dan bergerak turun dengan laju konstan? Kemudian untuk yang kedua, sebuah mobil memiliki massa 900 kg bergerak dengan laju 25 meter per sekon. Kemudian mobil tersebut tiba-tiba direm sehingga berhenti pada waktu 5 sekon. Berapa gaya yang dilakukan oleh rem mobil? Terakhir, sebuah kren digunakan untuk menurunkan kontainer yang beratnya 8.500 Newton secara perlahan-lahan dengan laju yang konstan. Pertanyaannya adalah berapakah tegangan dari kabel kren tersebut? Yang kedua, berdasarkan model sederhana pada jantung mamalia, pada tiap detakannya ada 20 gram darah yang dipercepat dari 0,25 meter per sekon menjadi 0,35 meter per sekon selama 0,1 sekon. Berapa besar gaya yang dilakukan oleh otot jantung? Baik, silakan bisa di skip terlebih dahulu videonya dan kalian mengerjakan. Adalah beberapa pembahasan dari soal-soal yang sudah tadi di slide-slide sebelumnya ya. Yang pertama, ketika kotak bermassa 20 kg dan di sini yang ditanyakan adalah gaya normal. Pertama kita identifikasi dulu karena gaya normal itu sejajar dengan gaya berat ya. Berarti kita mencari gaya berat terlebih dahulu, yaitu dengan persamaan massa dikali dengan percepatan gravitasi didapatkanlah 196 Newton. Nah, karena mereka di arah vertikal ini antara gaya berat dan juga normal itu saling bertolak belakang, dalam artian di sini sigma F akan sama dengan N minus W, sehingga sigma F sama dengan 0 karena tidak ada pergerakan ya. Kotaknya tetap berada di atas meja, sehingga kita bisa membuat sigma F akan sama dengan 0, kemudian N minus W sama dengan 0, maka N akan sama dengan W. Sehingga gaya normal akan sama dengan gaya berat, yaitu sebesar 196 Newton. Untuk yang soal B, bisa kalian kerjakan mandiri dan
didiskusikan di kolom komentar ya. Kemudian untuk soal yang selanjutnya. Di sini ada sebuah mobil yang masanya adalah 900 kg, kemudian bergerak dengan laju sebesar 25 meter per sekon. Kemudian mobil tersebut tiba-tiba direm sehingga berhenti dan waktu berhentinya itu 5 sekon. Yang ditanya adalah gaya yang dilakukan oleh mobil. Kita kembali lagi ke konsep awal bahwasanya percepatan itu adalah perubahan dari kecepatan terhadap waktu ya. Jadi di sini kita bisa menuliskan VT yaitu kecepatan akhir dikurangi dengan V0 kecepatan awal dibagi dengan waktunya. Kita tahu bahwasanya mobil tersebut pada akhirnya berhenti sehingga kecepatan akhirnya adalah 0 minus kecepatan awal yaitu 25 dibagi waktunya yaitu selama 5 sekon. Sehingga kita dapat di sini minus 5 meter per sekon kuadrat. Kenapa di sini minus? Karena percepatannya berupa perlambatan. Nah, ketika ditanyakan berapa gayanya, maka tinggal kita masukkan ya. Massa dikali dengan percepatan, kita dapatkan 900 dikali minus 5 yaitu minus 4.500. Nah, 4.500 ini juga berupa minus karena gayanya berlawanan dengan gaya yang awal yaitu gaya maju, tiba-tiba dia mengalami perlambatan dan berhenti. Begitu. Kemudian sebuah kren digunakan untuk menurunkan kontainer yang beratnya 8.500 Newton secara perlahan-lahan dengan laju konstan. Nah, di sini ada kata kunci yaitu laju konstan, sehingga ketika laju atau kecepatan, laju itu sama dengan kecepatan, dia bernilai konstan, artinya apa? Berarti tidak ada percepatan atau A-nya adalah sama dengan 0. Kemudian, ketika A sama dengan 0, maka F sama dengan MA. Ketika A-nya sama dengan 0, maka F akan sama dengan 0. Dalam artian, kita akan kembali ke hukum Newton 1. Sehingga dalam kerangka vertikal atau sumbu Y ini, antara gaya tegangan tali di kerennya atau kabel kerennya itu akan sama dengan gaya berat dari kontainernya atau 8.500 Newton. Begitu ya. Jadi T akan sama dengan 8.500 Newton. Untuk soal-soal yang belum uh, ada pembahasannya, silahkan kalian diskusikan, kalian kerjakan mandiri. Bisa kalian tanyakan di kolom komentar ketika terdapat kendala. Oke, sekian untuk video pembelajaran mengenai hukum Newton, di mana kita sudah membahas mengenai hukum Newton 1 sampai 3, kemudian beberapa aplikasinya, dan juga ada contoh soal dan juga pembahasannya. Terima kasih untuk perhatiannya. Kita berjumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya.